Dulu, pada tahun 1930 di Amerika Serikat, sepasang penjahat mencetak sejarah karena berhasil membuat polisi dan penegak hukum kewalahan menghadapinya. Sebagian orang menganggap mereka sebagai pembunuh berdarah dingin, namun sebagian lain memujanya seperti selebriti. Wanita ini bernama Bonnie Parker. Dia bekerja sebagai pramusaji di sebuah kafe Dallas Barat, Amerika. Suatu hari saat Bonnie berangkat kerja, terlihat seorang pria bernama Clyde Borough ngajak dia kenalan. Di situ Clyde berusaha ngerayu Bonnie kayak muda-mudi yang lagi pacaran. Obrolan mereka berlanjut ke pertanyaan seputar pekerjaan masing-masing. Di situ Clyde mengaku sebagai perampok sebab dia sebel dan gedek dengan orang banyak duit tapi pelit serta lintah darat yang sering memeras orang-orang tak mampu. Clyde juga berkata bahwa dia ngerampok nggak cuman buat dirinya aja, karena duitnya juga dibagi-bagi ke rakyat miskin. Bonnie yang mulai suka sama Clyde, dia pun nanya tentang bagaimana rasanya jadi perampok. Kemudian dengan gelagat bingung, Clyde lalu menjawab bahwa rasanya biasa aja. Mendengar itu, Bonnie pun meledek Clyde sebab menurut Bonnie, perampokan yang tadi dibilang oleh Clyde hanyalah kebohongan belaka. Karena malu dengan ejekan Bonnie, Clyde lalu pergi ke seberang jalan buat merampok sebuah toko. Tak lama berselang, dia pun berhasil ngambil uang di toko itu, lalu pergi bersama Bonnie naik mobil curian. Bonnie dan Clyde kemudian menepi di sebuah kebun. Di sana, Clyde berkata bahwa Bonnie lebih berharga dari seorang pramusaji dan harusnya Bonnie bisa hidup lebih bahagia ketimbang harus melayani pengunjung kafe. Mendengar ucapan Clyde barusan, pikiran Bonnie pun mulai terganggu. Dia merasa bahwa apa yang dikatakan oleh Clyde ada benarnya. Tapi di satu sisi, dia bingung harus kerja di mana lagi, karena saat itu wilayah Amerika sedang krisis ekonomi. Melihat Bonnie yang sedang dilema, Clyde lalu ngajak berpetualang sebagai perampok untuk mendapat kehidupan yang lebih baik. Clyde juga berjanji akan selalu menjaga Bonnie apapun situasi yang nanti mereka hadapi. Mendengar hal tersebut, Bonnie pun tertarik lalu menerima tawaran Clyde. Dan sejak saat itu, perjalanan mereka sebagai pasangan perampok pun dimulai. Esok hari, Bonnie dan Clyde terlihat sedang latihan memakai pistol. Di sana mereka bertemu dengan seorang lelaki yang bercerita bahwa rumahnya sudah disita oleh bank. Mendengar berita itu, Clyde pun merasa kasihan dan ingin sekali menolongnya sebab menurut Clyde, lelaki tersebut sudah diperlakukan tak adil oleh bank. Bonnie dan Clyde kemudian pergi dari tempat itu dan berhenti di sebuah bank untuk merampok. Namun sesampainya di sana, Clyde gagal mendapat uang karena ternyata bank tersebut sudah bangkrut. Mereka berdua lalu pergi dan berhenti di sebuah toko. Di situ, Clyde berusaha merampok bahan makanan toko tersebut. Namun lagi-lagi Clyde gagal karena dia hampir mati setelah diserang dengan sebuah pisau oleh pemilik tokonya. Bonnie dan Clyde kemudian pergi dari toko itu hingga mereka bertemu dengan seorang montir handal bernama Moss. Moss juga seorang mantan narapidana yang baru saja lepas dari tahanan namun bebas bersyarat. Dan jika dia ketahuan berbuat kriminal lagi, maka masa tahanannya diperpanjang. Bonnie dan Clyde lalu mengajak Moss untuk masuk dalam geng perampok. Mendengar tawaran itu, Moss pun menerimanya dengan senang hati. I'm Miss Bonnie Parker, and this here's Mr. Clyde Barrow. Esok hari, Bonnie, Clyde, dan Moss pergi ke sebuah bank untuk melancarkan aksi. Di sana, Moss bertugas sebagai pengemudi, sedangkan Bonnie dan Clyde turun langsung buat ngerampok.
Namun saat Bonnie Clyde masuk ke dalam bank, Moss malah mindahin mobilnya ke tempat yang agak jauh. Tak lama berselang, Bonnie dan Clyde sukses beraksi dan membawa banyak sekali uang. Tapi mereka bingung karena mobil yang dikendarai oleh Moss tak ada di tempat semula. Di momen itu, alarm peringatan dari bank tiba-tiba berbunyi, tanda bahwa baru saja terjadi kejahatan. Untungnya, Bonnie Clyde berhasil menemukan Moss dan langsung masuk ke mobil. Mereka lalu kabur dengan perasaan panik. Di sana, seorang petugas bank tiba-tiba loncat ke mobil mereka buat gagalin perampokan itu. Lalu, tanpa pikir panjang, Clyde pun nekat menembaknya hingga mati. Mereka kemudian sembunyi di sebuah bioskop. Di situ, Clyde marah pada Moss sebab udah seenaknya mindahin mobil saat perampokan tadi. Karena kelalaian itulah, kini mereka jadi buronan atas kasus perampokan dan pembunuhan. Esok hari, Clyde kedatangan tamu spesial yaitu kakaknya bernama Buck dan istrinya yang bernama Blanche. Mereka lalu berencana membentuk sebuah tim perampok supaya bisa lebih kuat dalam melancarkan aksi. Tim perampok itu pun kemudian mereka beri nama sebagai Geng Borough. Bonnie Clyde kemudian membawa geng Borough ke sebuah rumah sewa di luar kota supaya keberadaan mereka tak diketahui oleh polisi. Tapi hari pertama tinggal di sana, ternyata jejak mereka berhasil ditelusuri hingga terjadi aksi tembak-menembak. Geng Borough berhasil kabur dari kepungan polisi. Mereka mengendarai mobil sejauh mungkin hingga berhenti di tepi danau. Di sana, mereka ternyata masih dibuntuti oleh seorang kepala polisi bernama Frank. Namun, Clyde berhasil meringkus dan memborgol tangannya. Buat jatuhin mental polisi yang lain, Bonnie dan Clyde foto bareng sama Frank untuk dikirim ke surat kabar. Seolah-olah sepasang perampok berhasil meringkus kepala polisi. Setelah puas bermain-main sama Frank, Bonnie Clyde lalu ngasih hukuman sebab Frank udah berani-beraninya mau nangkep mereka. Frank kemudian dibuang ke tengah danau pakai perahu dengan tangan yang masih diborgol. Beberapa hari kemudian, Frank ternyata berhasil selamat. Dia terlihat sedang ngobrol sama anggota polisi lain sebab foto Bonnie Clyde dan Frank masuk ke surat kabar. Para polisi yang mengetahui hal itu pun geram dan langsung mengatur siasat untuk meringkus Bonnie Clyde. Di sisi lain, geng Borough pun terus beraksi. Mereka menyerang bank, menembak polisi dan membawa kabur sejumlah uang hasil rampokan. Mereka juga membagi-bagikan hasil rampokan itu pada rakyat miskin supaya terjadi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Amerika. Hari demi hari berlalu, Bonnie Clyde yang tadinya cuma penjahat kelas teri kini menjelma sebagai mafia kelas kakap yang dipuja masyarakat. Pada suatu sore, geng Borough menyewa sebuah tempat penginapan untuk sembunyi dari kejaran polisi. Namun malam harinya, segerombolan polisi mendatangi tempat penginapan itu dan langsung menyerang. Di sana terjadi baku tembak antara geng Borough dengan gerombolan polisi tersebut sampai akhirnya
Buck tertembak di bagian mata. Namun untungnya, Clyde dan geng Borough berhasil membawanya kabur dari kepungan polisi. Geng Borough lalu pergi ke tengah hutan untuk bersembunyi. Karena kondisi Buck yang sudah sekarat, mereka pun memutuskan untuk bermalam di sana sampai pagi tiba. Namun saat pagi datang, ternyata mereka sudah dikepung oleh kelompok polisi sampai akhirnya di momen tersebut, Bonnie dan Clyde lagi-lagi berhasil lolos. Namun, Buck yang sudah sekarat tak mampu menghindar dari kepungan bersama sang istri yaitu Blanche. Akhirnya, dua anggota geng Borough tertangkap. Di sisi lain, anggota geng Borough yang masih tersisa kabur lewat sungai. Tapi ternyata Bonnie ditembak oleh seorang polisi yang masih membuntuti. Untungnya, Clyde dan Moss dengan sigap menolong Bonnie. Clyde lalu mencuri sebuah mobil untuk bisa segera pergi mencari pertolongan. Moss yang masih dalam keadaan sehat, dia pun mengemudikan mobil untuk sepasang penjahat yang sudah sekarat. Moss kemudian membawa Bonnie dan Clyde ke rumahnya. Di sana ternyata ayah Moss kaget karena melihat sang anak datang bersama dua orang buronan yang populer. Tapi ayah Moss tetap bersedia merawat Bonnie dan Clyde. Keesokan harinya, Bonnie dan Clyde sudah dalam keadaan yang lebih baik. Namun, di sana Clyde marah besar karena melihat sebuah koran memberitakan bahwa semalam Bonnie dan Clyde sudah merampok Bank Nasional. Padahal, semalam mereka dalam keadaan sekarat tak berdaya. Melihat hal itu, ayah Moss pun berkata bahwa Bonnie dan Clyde bisa tinggal di rumahnya sampai keadaan kondusif. Hari demi hari berganti. Bonnie dan Clyde yang sudah sehat terlihat sedang berbelanja di sebuah toko. Namun, kali ini tak ada Moss yang biasa nyetir mobil untuk mereka. Saat perjalanan pulang menuju rumah Moss, Bonnie dan Clyde berhenti di tengah jalan karena mereka melihat ayah Moss minta bantuan untuk memperbaiki mobilnya yang sedang mogok. Tapi, ketika Clyde turun dari mobil untuk memberi bantuan, tiba-tiba ratusan peluru menembaki Bonnie dan Clyde hingga membunuh mereka. Ternyata, sebelumnya ayah Moss diancam oleh pihak polisi yang akan menangkap kembali anaknya. Namun, jika dia bersedia menjebak Bonnie dan Clyde, maka pihak polisi bakal ngebebasin kembali sang anak. Dia pun ngerencanain jebakan itu bersama seorang polisi yang dulu pernah dibuang ke tengah danau oleh Clyde. Polisi tersebut adalah Frank. Sejak saat itu, Moss sudah bebas sepenuhnya dari penjara. Kemudian, Frank dikenal sebagai pahlawan bagi pihak bank dan aparat penegak hukum. Sedangkan Bonnie dan Clyde, mereka dikenang sebagai pasangan penjahat setengah dewa, sekaligus simbol perlawanan rakyat miskin terhadap keadilan yang tak adil. Film pun selesai.